Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu belajar PPKN kelas 9. Hari ini adalah pertemuan kedua kita ya. Baik Ananda, langsung saja karena keterbatasan waktu kita dalam pembelajaran jarak jauh. Ibu langsung saja ke materi ya. Siapkan buku tulisnya, siapkan pulpennya, dan peralatan belajar lainnya. Baik Ananda, hari ini kita belajar tentang masa Orde Baru. Kalau minggu kemarin kita tentang belajar masa Orde Lama. Nah, sekarang kita masuk masa Orde Baru. Nah, tujuan belajar kita hari ini adalah nanti Ananda bisa mengetahui latar belakang Orde Baru itu seperti apa. Kemudian peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi pada masa Orde Baru. Kemudian yang ketiga, ada kelebihan penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Kemudian apa saja penyimpangan pada masa Orde Baru. Nah, di sini nanti akan kita pelajari bersama. Hari ini pembelajaran kita, inilah tujuan belajar kita hari ini. Baik, langsung saja. Nah, di sini adalah latar belakang masa Orde Baru. Nah, di sini dipimpin oleh Bapak Soeharto. Nah, sebelumnya kita masa Orde Lama dipimpin oleh siapa? Presiden? Ya, betul, Presiden Soekarno. Dimulai tahun berapa Orde Baru? Tahun 65 sampai 1998. Latar belakangnya adalah diawali dengan surat perintah 11 Maret oleh Bapak Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto. Apa isi suratnya? Super Semar atau dikenal Super Semar. Intinya Presiden Soekarno menyerahkan pemerintahan dan surat pengunduran dirinya dan minta digantikan oleh Soeharto. Kenapa Bapak Soekarno memilih Soeharto? Karena Bapak Letnan Jenderal Soeharto ini punya jasa yang sangat besar dalam pada saat itu penumpasan G30 SPKI, kemudian keberanian beliau dan diangkatlah menjadi Panglima Angkatan Darat pada masa itu. Akhirnya Soekarno menyundurkan diri dan mengangkat Jenderal Soeharto sebagai pejabat Presiden RI pada masa Orde Baru. Inilah latar belakangnya masa Orde Baru. Kemudian apa saja sih tekad Orde Baru? Orde Baru ini mempunyai tekad di mana pada masa Orde Lama begitu banyak penyimpangan. Orde Baru berharap ada harapan yang pertama melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Yang kedua, mengoreksi apa saja sih penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama. Nah, yang ketiga, kemudian baru menata kembali bagaimana kehidupan bangsa Indonesia bisa normal kembali dari keterpurukan pada masa Orde Lama. Nah, selanjutnya Ananda. Nah, peristiwa-peristiwa apa saja pada masa Orde Baru terjadi? Nah, di sini ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau masa Orde Baru pada Presiden Soeharto berhasil atau disebut sebagai Bapak Pembangunan karena memang menggalakkan pembangunan di segala bidang pada masa itu. Nah, yang kedua, kekurangannya juga banyak. Artinya di sini pelanggaran kasus-kasus HAM. Nah, ada kasus wartawan harian Bernas, kasus Trisakti, kasus Semanggi, kasus Tanjung Priok. Ini semua ada pelanggaran HAM. Seperti apa nanti kasus ini? Nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, di sini lebih rinci dijelaskan kelebihan dan kelemahan masa Orde Baru adalah pertama, kelebihannya memang pada saat itu masa Orde Baru ini PKI bisa dituntas sampai akar-akarnya. Kemudian pada saat itu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri stabil. Yang ketiga, mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif. 4, Indonesia memperkasai terbentuknya ASEAN GNB atau Gerakan Non-Blok. Yang kelima, pada masa Orde Baru semangat nasionalisme kita begitu tinggi dari rakyat Indonesia. Nah, tapi di satu sisi kelemahannya adalah pada saat itu muncul gerakan Aceh Merdeka. Muncul gerakan OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Kemudian merebaknya kasus pelanggaran HAM. Kemudian kebebasan pers, berpendapat, berorganisasi dibatasi. Pers di sini maksudnya media massa. Kita tidak boleh berbicara. Media massa tidak boleh terlalu bebas berbicara. Di sini betul-betul dibatasi. Kemudian maraknya praktik KKN. Di sini korupsi, kolusi, nepotisme sangat tinggi. Kemudian kesenjangan antara pusat dan daerah, sentralisasi dan otoriter. Pusat dan daerah begitu senjang, makanya ada Aceh mau merdeka, Papua pengen merdeka. Karena memang kurang diperhatikan daerah-daerah kita. Kemudian sentralisasi otoriter, pemerintah di sini bersifat otoriter. Dan terpusat hanya di kota saja, yang daerah
kurang diperhatikan. Nah, Ananda, tidak terasa itu materi kita hari ini. Nah, untuk selanjutnya Ananda silakan kerjakan latihan soal di bawah ini. Nah, contoh berkembangnya kasus pelanggaran HAM pada masa Orde Baru. Nah, ada 4. Nah, tugas Ananda adalah dari keempat kasus di atas, pilihlah salah satu kasus pelanggaran HAM pada masa Orde Baru tersebut, kemudian ceritakan bagaimana peristiwa tersebut terjadi dan berikan analisismu di buku tulis. Nah, Ananda pilih dari 4 ini, kemudian Ananda ceritakan sejarahnya atau bagaimana, kemudian di buku tulis dan kirimkan ke ibu. Ya, sudah tidak terasa, sudah selesai Ananda pembelajaran kita hari ini. Selamat mengerjakan, mudah-mudahan Ananda paham ya materi hari kita hari ini walaupun singkat, tapi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.